Wadaw, Bagja. Harga bahan pokok menjelang lebaran tahun ini sungguh mencekik. Stok ada, tapi daya beli lesu setelah kenaikan lalu begini. Nggak tahu naik lagi. Iya, gila. Sudah hukum alam kalau menjelang lebaran. Gaji kita tidak akan cukup sampai akhir bulan. Mahal sekali dagingnya, Pak. Bagaimana ini jelang lebaran? Ya Bu, dari sananya udah naik. Tapi juga susah. Welcome to Bebas Bicara. Terima kasih. Siap Bang Angga, hari ini sore ini lah ya, Ya. kita sudah kedatangan dengan narasumber yang luar biasa, banyak pengalaman senior. Di wilayah konsumen ya. Ya betul, jadi kita sudah bersama dengan Pak Tulus Abadi. Beliau adalah pegiat pelindungan konsumen dan juga menjabat sebagai ketua FKBI. Nah, buat teman-teman yang belum tahu FKBI itu apa, saya juga mau tanya. Pak Tulus, FKBI itu apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya senang dengan diundang acara ini dengan tema bebas bicara ya. Karena sekarang ini trennya sedang tidak bebas bicara. Jadi tidak baik-baik saja ini. Nah, oleh karena itu ini bebas bicara kita menjadi ruang yang sangat bagus. Nah, FKBI adalah Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Jadi lembaga konsumen atau lembaga konsumen swadaya masyarakat LPKSM. Jadi kalau orang mungkin melihatnya sebagai LKI misalnya ya. Nah, ini sesama lembaga konsumen dan kebetulan saya juga hampir 28 tahun bekerja di LKI gitu. Nah, kemudian saya mendirikan. Pernah jadi ketua umumnya juga ya, Pak? Iya, saya 2 periode. 2 periode. Gitu. Jadi itu background ketika berkecimpung di dalam lembaga pelindungan konsumen. Ya. Nah, ini Pak, menarik bahas soal konsumen. Apalagi sekarang ini momentumnya Ramadan, Pak, sebentar lagi mau Lebaran, ya kan. Biasanya kecenderungan harga-harga baik itu pangan, khususnya pangan lah ya, pangan itu kan mengalami kenaikan. Trennya biasanya. Nah, untuk yang saat ini Bapak melihatnya seperti apa? Apakah trennya juga sama mengalami kenaikan, dan kalaupun itu iya, kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi gitu loh? Ya, baik Mas Arsi ya. Itu memang ini tren ya. Tren itu artinya sesuatu yang sering terjadi di mana ketika hari raya Idul Fitri khususnya dan juga mungkin hari-hari raya yang lain itu mengalami kenaikan harga untuk kebutuhan pangan atau bahan pokok. Nah, ini memang disikapi oleh, saya kira minimal oleh 2 atau 3 indikator ya. Pertama memang ketika fenomena Ramadan ataupun klimaksnya Idul Fitri itu memang hukum pasar bicara, ya, supply demand, ya, demandnya tinggi, naik dengan sangat signifikan. Jadi kalau Ramadan itu memang permintaan terhadap kebutuhan bahan pangan itu naik sekitar 30-40%. Ya, yang kita tidak biasa makan daging jadi makan daging, ya, yang tidak biasa makan kolak dan seterusnya. Itu kan kemudian menjadi kontraksi bagi pasar ya, sehingga hukum pasar bicara ada permintaan kemudian ada kenaikan. Nah, sialnya mungkin ketika terjadi kenaikan permintaan itu suplainya tidak siap, ya, apakah suplainya juga bertambah atau tidak? Karena harusnya untuk mengimbangi ini ketika permintaan naik ya harusnya suplainya naik juga, ya, sehingga tidak terjadi distorsi pasar. Nah, dugaan saya ini terjadi distorsi pasar sehingga terjadi akhirnya gap ya, permintaan tinggi, suplainya tidak seimbang dengan permintaan, akhirnya terjadi gap dan itulah yang kemudian menimbulkan harga-harga yang kemudian lebih tinggi. Nah, harusnya ini memang diintervensi pemerintah agar seimbang ya, bahwa ada permintaan tinggi, suplainya juga ditambah. Nah, itu faktor pertama. Faktor kedua juga kadang-kadang muncul atau fenomena para pedagang-pedagang besar ini mendistorsi pasar, dalam arti dia mungkin sengaja menahan barang tidak dikeluarkan dulu atau mungkin juga menimbun, ya, sehingga akhirnya nanti akan saya keluarkan kalau sudah mendekati H-7 Idul Fitri, ya, sehingga
barang menjadi Lebih mahal. Langka. ya, dan akhirnya menjadi lebih mahal atau berkurang lah, ya, dan kemudian akhirnya efeknya kepada harga. Nah, harga naik tetapi kan masyarakat kemudian butuh, jadi tidak ada opsi, ya, dan dipaksa untuk membeli karena pilihan-pilihannya adalah karena didesak untuk membeli bahan-bahan yang dia butuhkan, dari mulai bahan pokok sampai fashion, ya, terutama kan akhirnya juga beli fashion karena tanpa baju baru ketika Lebaran kayaknya kok nggak asik gitu kan bagi anak-anak gitu kan dan remaja gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan kontraksi-kontraksi di pasaran terjadi. Dan ketiga, khususnya untuk makanan dan minuman ini ya, ini juga dipengaruhi oleh faktor MBG, ya, karena Apa MBG ini, kaitannya? ya kaitannya jelas. Oke. Makan bergizi gratis kan membutuhkan banyak bahan pokok yang tersedot untuk MBG, ya, sehingga apa? Pasar yang tadinya tidak diperlukan untuk MBG kan kemudian Masuk ke peruntukannya sana. untuk MBG, ya, mulai daging, ayam, telur, sayur, buah, susu, dan itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang karena kemudian pasokannya tersedot untuk MBG. Nah, ini memang ironi ya, paradoks gitu. Ketika anak kita diberikan makan gratis sekali dalam satu hari, tapi kemudian efeknya kepada harga-harga yang diterima oleh ibu-ibu, oleh kita semua, yang kemudian malah terjadi kenaikan harga-harga. Nah, ini lagi-lagi soal ketidaksiapan pasokan, ya kan? Pemerintah memerlukan sekian juta telur dalam satu hari yang sama, ya kan? Atau sekian ratus ribu telur di luar permintaan reguler. Nah, apakah ada telurnya yang di pasaran? Akhirnya kan nggak ada, ya. Akhirnya kemudian rebutan. Ya, makanya saat ini kita lihat pemerintah sedang mengupayakan adanya peternakan ayam yang besar-besaran ya di berbagai daerah, di Malang, di Sumatera, dan juga ternak sapi dan segala macam untuk memasok MBG, ya. Karena kalau tidak nanti efek dominonya adalah kepada harga-harga yang juga kita rasakan saat ini. Di satu sisi ada permintaan naik karena Ramadan, karena Idul Fitri, dan juga MBG-nya tetap berjalan gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diharmonisasikan oleh pemerintah agar kenaikannya tidak terlalu tinggi atau tetap terukur. Nah, sebenarnya kenaikan yang terukur itu ketika antara 3 sampai maksimal 5% dari harga reguler, ya. Ketika di atas itu berarti ada sesuatu yang masalah gitu. Kalau di angka itu tadi berarti menjaga nilai inflasi saja kah atau seperti apa, Pak? Kenaikan 3 sampai 5%? Ya, utamanya inflasi. Oke. Ya, dan inflasi saat ini kan tinggi ya. Hampir 5% gitu. Padahal idealnya 3%-an gitu. Nah, itu karena faktor-faktor itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara Ramadan permintaan tinggi itu memang agak paradoks gitu. Kenapa? Karena kan kalau Ramadan sebenarnya kan spiritualitasnya kan kita diminta untuk Puasa, pengendalian ya. Puasa itu kan pengendalian konsumsi, ya, pengendalian diri. Ya, dalam hal ini konsumsi, tetapi ketika Ramadan justru konsumsi naik tinggi. Mungkin terpengaruh ini, Pak, kan fastabikul khairat gitu. Kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya mau sedekah aja gitu bawaannya. Ya, ada faktor untuk sedekah, untuk berbagi sesama masyarakat kan. Tetapi memang pola konsumsinya naik. Ada satu survei bahwa setelah Ramadan itu pola konsumsi masyarakat naik tadi 30 sampai 40%, bahkan bisa lebih. Ya, karena apa? Karena tadi kebutuhan akan lauk pauk meningkat tajam, ya. Yang tadinya tidak makan kolak jadi makan kolak, dan lain-lain. Ya, itu yang kemudian menjadikan tren permintaan dan pola konsumsinya menjadi cukup tinggi. Nah, Pak Tulus, bentar Bang. Kalau Bapak berarti melihat ini kenaikan yang tahun ini itu sudah apa ya, bukan on the track sih Pak. Maksudnya dalam tahapan wajar atau gimana nih? Lebih complicated. Iya. Karena bahwa setiap momen itu terjadi, ya. Kan momen reguler kan. Puasa Ramadan, Idul Fitri kan reguler. Nah, saat ini complicated.
disebabkan oleh berbagai faktor eksternal ya seperti tadi MBG atau kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran ya dan lain sebagainya, yang itu implikasinya kan permintaannya naik tapi juga daya beli masyarakat sedang turun ya, sedang turun gitu. Bahkan kalau menurut survei kan kelas menengah kita pun mengalami penurunan ya. Kalau kelas menengah turun itu kelas menengah, apalagi kelas yang menengah bawah pasti lebih buruk ya kondisinya gitu. Ini yang kemudian menjadi sangat-sangat kondisinya sangat lemah gitu. Dan ada dugaan bahwa kemudian mudik lebarannya persentasenya turun ya, kayak kemarin kan di Nataru juga turun gitu kan. Ya ada faktor banyak lah, ada faktor daya beli, ada faktor cuaca buruk dan lain sebagainya. Tapi kan ironinya benar tadi yang dibilang Pak Tulus ya, bahwa permintaan ini naik tapi kok malah supply-nya ini nggak seimbang gitu. Padahal kalau misalnya contoh MBG nih Pak, ya kan, permintaan daging, telur, susu dan sebagainya, komoditas utama, bahan pokok lah gitu. Kan harusnya membuka peluang juga bagi masyarakat ini untuk berwirausaha misalnya. Terus juga belum lagi pemain-pemain besar yang mungkin mau menambah kapasitas produksinya, kan itu juga bukan hal yang mustahil gitu. Maksudnya bisa juga. Untuk tujuannya salah satunya adalah pengendalian harga-harga gitu. Menurut Pak Tulus kenapa ini belum match nih, belum terjadi? Ya sebenarnya kalau di luar masalah momen MBG misalnya ya, kan sebenarnya ini kan reguler. Nah reguler itu mestinya sudah diantisipasi atau dimitigasi oleh pelaku usaha, oleh pemerintah untuk menyiapkan pasokan atau suplai yang lebih tinggi, mengantisipasi terhadap permintaan yang juga tinggi. Nah, faktor-faktornya saya kira juga tadi saya katakan cukup complicated ya, ada MBG dan kemudian cuaca ekstrim. Ya, cuaca ekstrim sangat berpengaruh karena bisa diprediksi ya Pak. Ya soal prediksi, kemudian dampak terhadap distribusi komoditas ya, dampak terhadap panen atau tidak. Ya, dan ongkos produksinya juga naik kan. Nah inilah yang kemudian kita bilang complicated karena banyak persoalan-persoalan yang menjadi pemicu, menjadi trigger di dalam keterpengaruhan terhadap harga-harga itu. Belum lagi perang Iran ya Pak, soal minyaknya kan, BBM-nya. Iran itu kan akhir-akhir ini aja ya, tetapi efeknya juga bisa terhadap bahan pangan nanti akan terasa. Minyak juga akan terasa kalau kita tidak mitigasi dengan cepat, gitu. Nah saat ini kayaknya belum, karena pemerintah mengatakan menjamin, misalnya BBM masih dijamin aman, ya, bahan pangan juga masih dijamin aman. Tapi itu menurut saya nina bobok yang dilakukan oleh pemerintah. Nah harusnya kan ketika terjadi perang asimetris tadi antara Iran dengan Israel dan Amerika, itu kan kayak negara-negara lain sudah melakukan mitigasi kan, soal BBM misalnya Filipina dengan 4 hari kerja, ya, Malaysia meniadakan open house, Bangladesh ya dan lain sebagainya, tapi kita belum melakukan apa-apa, gitu. Pemerintah masih mengatakan kita aman. Nah ini yang menurut saya itu kurang edukatif. Pak Tulus, kita bicara juga soal tata kelola dari pemerintah. Menurut Pak Tulus, tata kelola pangan kita untuk menjaga suplai di masa yang permintaannya tinggi. Iya, cukup signifikan di Ramadan dan Lebaran. Dari tahun ke tahun itu seperti apa? Ya memang salah satu, kalau kita bicara itu juga soal tata kelolanya pasti ya. Kenapa? Karena tata kelola itu menyangkut distribusi ya, menyangkut tata niaganya seperti apa ya. Karena masalah distribusi dan tata niaga ini menjadi penting, sangat penting, karena tata niaga misalnya ada kelompok-kelompok yang mendominasi ya, yang kemudian menjadikan tidak ada kompetisi di pasaran. Monopoli pasar. Ya, monopoli yang kemudian kan akhirnya efeknya kepada masyarakat, karena semakin monopolistik masyarakat semakin tidak ada keterpilihan terhadap barang maupun harga, dan endingnya adalah cost yang mahal, gitu. Sehingga memang tata kelolanya sebenarnya harus diperbaiki atau harus ditransformasikan soal
bahan pangan itu ya, soal beras, soal gula, soal terigu, ya soal telur ya. Nah telur misalnya, soal telur maupun daging ayam misalnya, itu bukan end product telurnya atau ayamnya, tapi juga ada aksi-aksi monopoli dari pakan ya, karena itu sangat berpengaruh. Ketika harga pakan naik, harga telur juga naik, ya. Atau harga daging ayam juga naik. Nah kenapa? Karena ada tata kelola soal komoditas pakan. Gitu. Ya, satu tata kelola dan kondisi konsumen kita ini di 2026 menurut Pak Tulus itu seperti apa sih? Global ya, maksudnya kondisinya saat ini apakah baik ya? Artinya mau berapa saja angka dari harga bahan pangan, sembako, kemudian sayuran segala macam itu pasti dibeli, atau ada yang bisa membeli atau enggak, atau bagaimana ini kondisi konsumen kita saat ini? Ya memang pada titik ini kita tidak sampai pada level kelaparan ya, ataupun yang ekstrim-ekstrim itu nggak sampai ke sana. Tetapi ini juga bukan tidak ada masalah. Tetap ada potensi masalah yang serius karena menyangkut keamanan pasokan pangan, harga pangan, dan juga keamanan pangan gitu. Nah, bisa saja masyarakat, kalau soal pangan kan memang tidak bisa dihindari kan, karena itu bahan pokok, essential commodity, ya sehingga mau tidak mau harus dibeli, ya. Tetapi akhirnya kan pertama ketika masyarakat membeli, itu apakah kualitasnya masih sama atau tidak? Ya, apakah yang tadinya bisa makan telur satu, apakah masih bisa tetap satu atau tidak? Atau tadinya bisa makan daging ayam, apakah masih bisa beli daging ayam atau tidak? Ataupun daging sapi misalnya. Jadi ada tren masyarakat mengurangi kualitas terhadap makanan yang dikonsumsi. Dan pedagang pun juga karena untuk menjaga keseimbangan agar konsumennya tidak lari, pembelinya tidak turun, mereka juga tidak menaikkan harga, tapi mengurangi porsi atau mengurangi kualitas, ya, mengurangi ukuran, ya, untuk menjaga daya beli masyarakat atau menjaga permintaan, ya, dengan cara mengubah tampilan ataupun mengubah kualitas gitu atau ukuran. Nah ini yang kemudian berdampak terhadap kualitas bahan pangan yang kita konsumsi untuk kelompok masyarakat katakanlah menengah bawah atau bahkan menengah. Tadi kan saya katakan dan data menunjukkan bahwa persentase kelas menengah kita mengalami penurunan cukup signifikan. Artinya orang yang punya uang, yang notabene kelas menengah yang punya uang ini mengalami penurunan populasi karena masalah ekonomi tadi. Padahal mereka yang punya duit, ya kan, mereka yang membelanjakan uangnya. Nah, kalau mereka turun, apalagi yang kelas menengah bawah. Nah, ini yang sebenarnya fenomena yang harus diwaspadai gitu. Nah, Pak Tulus, tadi nyambung soal tata kelola. Ini kan pemerintah sebenarnya melakukan beberapa intervensi lah, menurut saya gitu ya. Misalnya melalui nggak diam aja. Iya. Misalnya melalui Bapaknas ada GPM tuh Pak, Gerakan Pangan Murah lah. Terus juga produk-produk yang memang dihasilkan oleh pemerintah itu tujuannya untuk menyeimbangkan harga di pasar. Misalnya beras SPHP atau minyak kita itu. Kebetulan saya juga ada usaha kecil-kecilan Pak, dagang. Jadi kadang-kadang tahu juga tuh harga-harga minyak itu. kita. Iya, minyak kita dan pasar apa kaget, SPHP. ada pasar kaget lah. Maksud saya ini kan pemerintah artinya tuh ada aksinya ya. Walaupun kita bisa debatable nanti perkara apakah itu punya efek yang signifikan atau tidak begitu. Tapi menurut Pak Tulus dengan adanya itu tadi, apakah itu membantu atau enggak sebenarnya Pak untuk menjaga? Ya, tentu saja itu membantu ya, karena untuk komoditas pangan memang pemerintah mengintervensi dengan kebijakan-kebijakan itu. Ya, masalahnya adalah masalah HET. Ya, untuk harga minyak goreng atau untuk beras, kan ada HET-nya. Nah, tetapi kemudian apakah HET itu efektif dipatuhi atau tidak? Ya, misalnya Mas Arsy, apakah menjual sesuai dengan HET atau tidak? Iya, ya kan? Iya pasti Pak.
ya. Atau lebih menjelang- tinggi. Ya, lebih tinggi. Nah, makanya itu kan ketika HET sudah ditetapkan, itu kan perlu ada controlling terhadap pasar, ya. Apakah Sidak ya. harganya dipatuhi atau tidak, dan kemudian apa yang diberikan sanksi atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk komoditas yang kena HET. Misalnya LPG, gas LPG 3 kg ya kan, itu kan ada juga HET-nya. Nah, sebenarnya pemerintah itu belum menaikkan harga LPG yang 3 kg dari dulu sampai sekarang, sejak 2009 sampai sekarang. HET-nya berapa tuh Pak? Kalau Sebenarnya 19.000. kadang Di atas 20 Pak ya juga ya. 22. 23. Ya. Kadang kalau Tetapi langka karena 25. kan kemudian ternyata itu kan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh Menteri SDM, Iya. Mr. Bahlil, gitu kan. Tapi kemudian ada kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan kos tambahan, biaya distribusi. Iya. Nah, alasannya ini biaya distribusi yang kemudian distribusinya selalu naik, ya, alasan BBM lah, alasan apa, yang kemudian ada edit cost terhadap harga LPG yang HET-nya 19.000, tapi kemudian Sampai ke tangan masyarakat. sampai ini ke tangan masyarakat menjadi 23.000 Ya. bahkan lebih, karena ada kos tambahan untuk biaya distribusi. Oke. Ya. Dan termasuk juga masalah beras tadi ataupun minyak goreng, ya. Itu yang dulu juga pernah dibongkar oleh Kementerian Pertanian kan, bahwa ternyata ukurannya tidak Ya, tepat 1 liter, Iya, ya, hanya 800 mililiter, Yes. ya kan. Nah, mungkin karena profitnya belum terlalu baik sehingga harga tetap, tapi permainannya adalah mengurangi volume terhadap barang tersebut. mengurangi kualitas lah bahasa Pak Tulus tadi ya. Atau Ya, mungkin kualitasnya sama tapi volume, volume ya. ya, volume. Pak Tulus, kalau kita sebagai konsumen ada harga eceran tertinggi yang dinaikkan sewenang-wenang lah, kita tuh sebenarnya bisa ngadunya kemana sih sebagai konsumen ya? Apa cuman kan biasanya nih ngadu media sosial, baru rame, baru dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait sidak, baru sidak tuh dicari. Tapi kalau misalkan sesuai dengan SOP ya, seharusnya nih konsumen ini seperti apa nih biar ya pedagang-pedagang juga jangan nakal karena ada kebutuhan yang tinggi. Wah, lagi tinggi kebutuhan nih, akhirnya dinaikkan dikit lah, ya kan? Itu gimana seharusnya? Ya, kalau mekanisme pengaduan ataupun komplain yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat, ya memang sebenarnya alurnya kan ke pedagangnya, ya kan, atau ke distributornya. Tapi mungkin kalau konsumen berhadapan dengan pedagang atau distributor, Kalah pasti. kalah, ya kan, atau nanti dijawab, ya kamu beli di TV aja, Iya. atau beli di koran. Kalau di koran harganya 19.000, ya sana beli di koran. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Ya, memang justru ketika itu ya alur untuk mengadukan itu memang kepada, setelah ke pelaku usaha, ke regulator itu. Ya, regulator itu misalnya dinas perdagangan setempat, ya, ataupun melalui Pak Lurah misalnya, ya. Tapi saya nggak yakin apakah itu akan di follow up atau tidak. Nah, memang cara yang lain adalah melalui media sosial, karena kan sekarang trennya kan no viral, no justice, ya kan. Nah, itu menurut saya positif juga ketika mengadukan ke berbagai kanal yang ada, asal disertai dengan bukti atau data yang akurat, ya, bukan hoax atau bukan pencemaran nama baik gitu. Karena kalau tidak nanti malah menjadi kontraproduktif bagi konsumennya sendiri gitu. Sama seperti ini Pak Tulus, kita kan selalu Ramadan itu dibanjiri dengan operasi pasar murah. Entah itu dilakukan oleh swasta, juga dilakukan oleh Pemda-Pemda dan lain sebagainya. Menurut Pak Tulus, perlu nggak sih selalu ada operasi pasar murah? Kenapa nggak kemudian diinjeksi langsung ke pedagang-pedagangnya? Jadi nggak perlu operasi. Kayaknya operasi pasar murah nih sifatnya populis saja gitu loh. Ya, memang kalau pasar murah itu hanya populis saja. Artinya untuk Nggak menyelesaikan masalah. menyelesaikan pada saat itu. Ya, pada saat itu. Ya, untuk bantuan sosial sebenarnya kan, ya, sehingga untuk masyarakat biar bisa membeli barang yang
lebih murah dengan harga yang wajar, kemudian mereka melakukan operasi pasar ataupun bazar ataupun pasar murah atau apapun bentuknya, ya. Tetapi yang sebenarnya mendesak dilakukan adalah melakukan review terhadap tata niaga. Jadi dari hulunya, ya, hulunya harus direview untuk keadilan di pasar. Dan juga soal distribusinya, karena tata niaga itu tentu menjadi persoalan hulu, tapi distribusi juga menjadi persoalan yang tidak bisa dinegasikan, karena kan di distribusi itu menyangkut masalah ongkos, ya, ada ongkos logistik, ya, menyangkut ketepatan waktu ke satu pasar dan lain sebagainya gitu, ataupun rantai pasoknya terlalu banyak, ya, yang kemudian menyebabkan harga menjadi lebih mahal karena ketika rantai pasoknya makin panjang, efeknya kepada harga. Nah, makanya saya sering mengatakan rantai pasoknya itu harus disederhanakan, sesederhana mungkin, sependek mungkin gitu, sehingga tidak berdampak terhadap cost atau biaya yang kemudian kepada harga, kepada konsumennya. Kalau sekarang Pak Tulus, ini soal harga, rantai pasok, ini juga kan sebenarnya tergantung selain dengan energi ya, minyak, BBM dan seterusnya, itu juga tergantung dengan infrastruktur jalan misalnya. Jalan tol, kemudian jalan-jalan biasa juga, ya kan. Kalau misalnya banyak yang rusak atau apa, itu otomatis kan menambah waktu kan. Terus juga kalau barang-barangnya punya lifetime yang lama sih ya nggak masalah. Tapi kalau sependek lifetime-nya kan bisa busuk, merugi dan seterusnya. Kayak buah lah. Ya. Iya. Apalagi sekarang menjelang Lebaran nih Pak. Iya, ya. Belum lagi pelabuhan dan sebagainya. Itu bagaimana itu Pak ini? Ya, pertama biaya distribusi itu ada yang sifatnya resmi, ada yang tidak resmi. Ya, ini menarik. Nah, kalau yang resmi ya misalnya kayak jalan tol itu kena tarif resmi kan. Udah tertera. Tertera, artinya sudah ada. Ada yang tidak resmi, pungli-pungli di jalan itu banyak sekali. Justru itu yang membuat biaya ekonomi biaya tinggi bagi ongkos distribusinya itu. Ya, pungli-pungli baik itu pungli pun ada macam-macam. Ada yang oleh katakanlah Pak Ogah, ada yang Pak Ogah berbaju formal. Nah, itu juga ongkos. Pak Ogah yang diseragamkan ini. Nah, Jukir juga dong. betul. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya menjadi beban operasional bagi logistik kita. Nah, kalau di jalan tol, saya kebetulan di jalan tol memang itu berdampak, tetapi sebenarnya terukur. Di satu sisi terukur dan relatif kecil sekali, tapi di sisi lain dengan kan salah satu kelebihan tol itu kan membangun konektivitas, ya, dan waktu tempuh yang lebih cepat. Jadi nilai lebihnya di situ gitu. Dan itu kan kalau tol kan opsional ya. Tetapi sebenarnya masyarakat lebih memilih tol karena kepastian waktunya lebih presisi, terukur, dan tidak ada pungli-pungli baik Pak Ogah maupun Pak Ogah yang berbaju formal. Nah, ini. Nah Pak Tulus, nih menjelang Lebaran, kemudian momentum Ramadan, tadi juga ada kenaikan permintaan, terus juga harus logistik yang terkoneksi satu dengan yang lain, titik-titiknya itu berhubungan dengan tol. Kira-kira perlu nggak pemerintah itu memberikan subsidi atau intervensi supaya ada diskon tarif tol? Lah memang sudah ada. Oh sudah ada sekarang? Iya. Gimana tuh Pak ininya? Nah kan Lebaran ini ya. Diskon Tarif tol. Ya, harus ada tarifnya Bang. Ya, kalau nggak bisa ini ya. kayak di Yang ngomong laki-laki lagi Pak. Televisi Aneh ya? nanti kan. Ada cewek juga ada yang ngomong. cewek, ada yang cewek. Iya ngomong. maksudnya kalau kita nih yang ngomong tanpa tarif kan jadi aneh juga gitu. Nah, justru sudah beberapa tahun terakhir kan tarif tol itu diberikan diskon, ya. Dan terakhir ini tahun ini kan pemerintah alasannya untuk memberikan stimulus kepada pemudik dengan meminta pengelola tol untuk memberikan diskon. Saat ini 30%. Nah, cuma ini tidak bisa sembarangan di dalam memberikan diskon tarif tol, ya. Ada tarifnya ini. Ya, kenapa? Karena karakternya beda. Karena kalau tol itu dikelola swasta. Ya. Sehingga tidak bisa serta-merta disuruh diskon. Kedua, kalau kita bicara diskon di transportasi umum seperti pesawat ataupun kereta api,
itu yang ditarik diskonnya adalah pajak PPN. Ya, yang dipotong adalah PPN, artinya pemerintah yang kehilangan pendapatan karena PPN-nya ditiadakan. PPN itu 11%, lumayan kan. Nah, kalau di tol nggak ada PPN, ya sehingga tidak bisa serta-merta harus memberikan diskon karena kepotong terhadap pokok tarifnya. Nah, Nanti hitungan investasinya BEP dan seterusnya bisa berubah lagi. bisa tuh. berubah, dan apalagi tol itu swasta dan bahkan swasta asing, Ya. ya investornya ada yang dari Hong Kong, dari Australia dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa tiba-tiba memberikan diskon tanpa sesuatu yang jelas. Kalau dulu mereka diskon itu sukarela, nah sekarang ini kayak diminta dengan sangat ya, makanya tapi mereka juga akhirnya juga minta kompensasi kepada pemerintah, ya. Kenapa? Karena memotong tarif pokok dan cukup signifikan, ya tadinya cuma 10%. Mengurangi pendapatan mereka. Pendapatan mereka, betul, dan tadinya potong 10%, ya, kemudian naik 20%. Tahun ini diminta 30%. Kompensasinya apa tuh? Kompensasinya dia lagi kita diskusikan soal kompensasi terhadap pajak bumi dan bangunan PBB. Karena jalan tol jangan lupa Ada PBB-nya ya, Pak? PBB-nya dari pemerintah daerah. Ini yang juga kita sedang koordinasikan, kok pajaknya sangat tinggi gitu. PBB-nya sangat tinggi oleh pemerintah daerah. Padahal dulu mereka didorong-dorong untuk membangun tol, pemerintah daerah merengek-rengek minta dibangunkan tol, ternyata malah dijadikan objek pendapatan PBB, ya kan. Nah, ini yang kita sedang diskusikan untuk memberikan pemotongan itu, tapi tidak gampang karena ini kan domainnya pemerintah daerah, Dan lintas ada sektor, perdanya, Mas, ya dari lintas sektor dan ada perdanya. Nah, mungkin dengan impres atau apa untuk menurunkan itu, karena kita tidak bisa memotong tol dengan adanya PPN itu, karena kita nggak ada PPN di situ. Beda dengan kereta api ataupun pesawat sekalipun ada PPN-nya, sehingga bisa dipotong yang pemerintah yang kehilangan pendapatan. Itu pun juga waktu itu saya suarakan, pemerintah jangan enaknya sendiri, suruh potong-potong tarif pesawat yang memang sudah margin profitnya sudah sangat rendah, ya komponen tarif pesawat itu adalah adanya PPN. Nah, PPN-nya hilangkan dulu dong kalau memang ingin meringankan masyarakat gitu, termasuk di kereta api misalnya. Tapi kan pemerintah juga ingin rakyatnya itu kan mudiknya itu bisa menggunakan sarana yang sesuai lah dengan budget mereka masing-masing, dan aman, nyaman gitu. Ya itu juga untuk tadi memberikan stimulus ekonomi. Ya, karena kan asumsinya ketika masyarakat mudik bergerak ke daerah, dia mengeluarkan uang juga ya, kemudian ekonomi bergerak. Ya, ada UKM yang hidup, wisata hidup dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Bahkan waktu liburnya kan pun diperpanjang kan, ada tambah WFA, ditambah apalagi yang istilahnya itu ada lagi istilah yang itu arrangement apalagi lah gitu, bingung saya itu. Ya, istilah-istilah baru. Pak Tulus, ini kalau Pak Tulus melihat dari kacamata konsumen ya, apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan berbagai stimulus ekonomi ya untuk menarik perhatian pemudik agar salah satunya mudiknya baik ya, menggunakan dana yang sesuai dan lain sebagainya nih, menurut Pak Tulus nih pemerintah sudah oke belum dalam hal ini? Ya sebenarnya kan dengan fenomena mudik itu sendiri kan punya trigger yang sangat kuat ya, karena kan selain mudik itu fenomena kultural juga ada aspek-aspek keagamaan ya, walaupun sebenarnya tidak mutlak itu, bahwa kita harus pulang kampung, ya harus sholat id di kampung dan segala macam, sehingga sekalipun nggak punya uang, yang saya lihat itu masyarakat akan tetap berjibaku untuk mudik ke kampung halamannya, dengan apalagi sekarang dengan utang pinjol dan segala macam. Nah, dengan memberikan stimulus, memberikan keringanan di transportasi itu saya kira memang positif ya, khususnya untuk transportasi umum. Sebenarnya kalau untuk kendaraan pribadi dalam ini tol, saya tidak sepakat secara individual ya, sebagai pribadi saya tidak sepakat dengan diskon tarif tol tadi. Karena pertama itu adalah
pemilik kendaraan pribadi yang notabene dia mampu, ya kan, lebih mampu lah dibanding yang lainnya, dibanding misalnya pengguna Ya bis kalau umum. dia nggak mau lewat tol, ya lewat jalur Nah, biasa. iya kan ya. juga dia pengguna mobil kan, artinya sudah pasti untuk beli bahan bakar dan lain sebagainya. Tapi kan yang lewat jalan tol juga ada ini Pak, apa kendaraan-kendaraan logistik juga dan lain-lain. Ya salah satunya memang yang diberikan diskon itu kan adalah logistik atau angkutan umum dalam arti bis umum misalnya. Kalau kendaraan pribadi sebenarnya tidak perlu. Kemudian kedua, tujuan pemberian diskon tarif tol itu untuk mendistribusi traffic Ya. agar orang mudik lebih cepat karena ada diskon. Karena diskon tarif tol itu diberikan sebelum arus puncak Oh iya, iya. agar lo pulang duluan karena ada diskon dan baliknya juga tahan dulu nanti biar dapat diskon. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika kita kaji ada surveinya bahwa itu tidak mendorong orang untuk kemudian balik Menahan lebih cepat diri. Atau pulang lebih lama gitu. atau ya? pulang lebih lama demi mengejar diskon. Iya. Gitu. Karena biaya bukan lagi hal yang dipermasalahkan Ya kalau selain sudah biaya kan mudik ya. mudik itu sudah terjadwal. Iya sudah terjadwal. Terjadwal karena menyangkut hari libur di kantor ataupun THR. Ya jadi banyak faktor. Jadi sangat jarang yang mudik duluan karena mengejar adanya diskon tarif. Gitu. Nah, ini yang juga harus sebenarnya evaluasi di situ. Tapi sebagai stimulus ya oke-oke saja. Geliat mudik kita ini tahun ini kayaknya menurun nggak, Pak Tulus? Karena melihat ada bencana di Sumatera, kemudian kondisi ekonomi juga memprihatinkan. Ya, Ya kan? kalau pas Nataru kemarin memang turun ya. Berapa Cukup signifikan waktu libur Natal dan Tahun Baru kemarin turun. Tetapi memang turunnya itu berbagai variasi. Ada karena faktor cuaca, ada karena faktor berdekatan dengan mudik Lebaran, ya kan. Sehingga nanti aja mudik Lebaran kan nanggung ya kan dan efisiensi kan, sehingga akhirnya turun. Tapi kalau mudik Lebaran ini kalau dari estimasi Kemenhub tetap mengalami kenaikan dan diprediksi antara 144 juta sampai 146 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan ya, bukan mudik, perjalanan selama mudik Lebaran di seluruh Indonesia ya, bukan di Jawa saja. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jabodetabek ini trafiknya nanti yang melewati jalan tol sekitar 3,6 juta kendaraan yang akan mengaspal di jalan tol selama arus mudik dan juga di arus balik. 3,6 juta kendaraan. Baru mobil aja itu. Baru Karena mobil tol kan. Iya. Itu baru mobil dan itu baru tol. Iya. Ya kan? Belum ada yang non tol. ada Panturaan. non-tol ya. Nah, sekarang ini yang lewat Pantura jauh lebih sedikit karena kemudian orang merasa presisi, merasa lebih aman melalui jalan tol walaupun bersungut-sungut karena tarifnya mungkin mahal. Iya. Nah, itu 3,6 juta. Itu prediksinya, bukan prediksi, tapi hitung-hitungannya adalah mengalami kenaikan 17% dari hari biasa. 17% dari. Dan mengalami kenaikan 1,8% dibanding tahun sebelumnya. Year on year ya. Ya, jadi dengan angka-angka itu fenomena mudik Lebaran dengan segala pahit getirnya tetap mengalami kenaikan. Nggak tahu nanti apakah kemudian turun atau apa, kita nggak tahu. Karena kemudian kan survei itu dilakukan sebelum ada perang di Timur Tengah. Ya. Karena waktu itu survei di mudik Nataru itu juga mengalami perubahan ketika survei itu dilakukan sebelum ada bencana di Sumatera. Ya kan? Nah, ketika ada bencana kemudian orang berpikir terkait dengan aspek safety untuk mudik di tahun baru gitu. Ya, ya. Kembali ke pangan nih Pak ya. Misalnya nih tadi udah bahas panjang lebar dan sebagainya. Pada intinya Pak Tulus melihat apakah pemerintah ini sudah cukup baik atau masih banyak hal yang harus dikoreksi dalam hal intervensi atau tata kelola kebijakannya gitu Pak untuk menjaga kestabilan harga pangan misalnya. Ya, sebenarnya tadi yang saya katakan sebenarnya masih sangat banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi
bahan pangan dan juga stabilisasi pasokan pangan, ya. Karena sebenarnya kan kita itu sangat tidak aman pasokan pangan kita. Kenapa? Karena masih banyaknya impor, komponen impor ya. Walaupun beras katanya kita sudah surplus, tapi bahan pangan yang lain kita masih impor ya, misalnya tempe ya, ataupun gandum. Ya, gandum itu tragis. Dari Ukraina itu. Kita ini pemakan mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China. Tapi kita tidak ada produksi gandum sama sekali. Tapi mungkin karena faktor ini juga nggak sih Pak? Alam juga, geografinya maksudnya. Ya sebenarnya selain alam, sebenarnya alam tidak. Tapi kan kenapa kita dipaksa makan gandum? Ya kan? Padahal kita lidahnya sebenarnya bukan lidah gandum misalnya. Kenapa nggak mengembangkan bahan pangan lokal yang lain yang bisa lebih produktif ya dan memberdayakan dari sisi ekonomi? Nah ini sebenarnya yang juga harus dilakukan. Nah juga tata niaganya tadi ya, yang kita tadi sudah singgung, dan juga soal perilaku, ini juga perilaku yang harus kita cermati juga ya. Di rumah tangga kita terkait dengan bahan pangan ini, masyarakat kan khususnya rumah tangga menengah bawah itu pasokan bahan pangan untuk lauk pauk itu jauh lebih kecil kualitasnya dibanding untuk membeli rokok. Ini juga perilaku menyimpang. Ya, rumah tangga menengah bawah ini untuk membeli lauk pauk itu hanya 3% dari pendapatan. Jadi kita penghasilannya berapa? Ternyata untuk beli lauk pauk hanya 3%. Tapi untuk beli rokok itu 11%. 10-11%. Nah, ini satu perilaku yang juga paradok di tengah daya beli yang kurang baik. Karena di rumah tangga menengah bawah. Pak Tulus, ini beberapa pertanyaan terakhir soal ketika kita Lebaran, Idul Fitri, merayakan hari kemenangan, ada tren konsumtif bagi konsumen kita. Apa-apa aja dibeli, ya kita megang uang dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk memberi nasihat ya atau rekomendasi kepada konsumen kita tuh ketika di masa Lebaran harus seperti apa sih menyikapinya konsumen kita ini agar ketika punya uang ya jangan langsung habis begitu aja. Ya memang itu yang juga sering saya educate kepada masyarakat ya. Dimana bulan puasa ini bulan pengendalian tapi malah bulan yang konsumtif. Pengeluarannya lebih banyak. Ya, apalagi nanti hari raya kan. Hari raya makin klimaks gitu. Nah sebenarnya memang itu ada sisi positifnya. Tapi juga sisi negatif. Sisi positifnya kan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya, mikro dan makroekonomi. Tapi negatifnya apakah itu pada level pemborosan atau tidak ya. Dan kemudian uang yang kita cari bertahun-tahun hanya dipakai untuk perilaku-perilaku konsumtif yang sifatnya instan gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling ideal adalah perilaku konsumsi kita itu berbasis terhadap need ya, kebutuhan-kebutuhan, bukan keinginan-keinginan. Nah, kalau keinginan-keinginan ya nggak ada batasnya. Nah, di Idul Fitri ataupun di hari-hari tertentu atau di Ramadan itu kadang-kadang perilakunya adalah berdasarkan keinginan atau want ya, sehingga akhirnya kita terkuras dan kita termakan oleh berbagai gimmick marketing, promo khusus untuk diskon fashion ya. Fashion menjelang Idul Fitri itu kan kita sering terjebak oleh trik-trik diskon yang sangat menggiurkan. Kadang-kadang pun saya tergiur. Karena gini, ini kalau beli satu 100.000, kalau beli dua hanya 150.000. Nah kita kan mikir, wah beli satu 100.000, kalau beli dua 150.000, artinya 75.000. Ini ada selisih ini. Nah, itu yang kemudian kita kemudian tergiur untuk yang tadinya cukup membeli satu, kemudian membeli dua. Dia tidak sadar bahwa uang yang dikeluarkan adalah akhirnya bertambah dan harganya pun juga sebenarnya harga yang sudah dinaikkan. Ya karena ketika diskon itu kan hampir 100% diskon yang diberikan adalah dengan menaikkan harga terlebih dahulu. Ini yang memancing masyarakat yang kemudian kadang
puas dengan istilah diskon, padahal itu diskon palsu. Iya, padahal HPP sama profitnya ya udah cukup Ya, juga sudah tuh. cukup. Ada juga memang diskon yang diberikan, tapi dia fashionnya sudah Udah out lama, of date, ya. ya, sudah Habisin lama, atau stok bahkan ya. kadang ada yang cacat produksi. Hmm. Ya, itu yang harus dicermati oleh konsumen sebenarnya. Berarti harus bijak ya dalam Harus bijak dan cerdas. literasi juga dong. Ya, otomatis literasi soal gimmick marketing tadi, ya, dan juga berbagai trik yang oleh produsen, oleh pedagang itu semakin canggih, ya. Ada live TikTok, live apapun, ya. Shopee. Marketplace Shopee, itu, ya. waduh. Itu kita semakin tergiur. Jadi kadang kecerdasan kita menjadi tereduksi dengan berbagai gimmick marketing itu. Mas Ul, harapannya terkait mudik di 2026 ini seperti apa, dan kalau ada saran buat pemerintah untuk mengelola mudiknya biar lebih rapi, konsumennya juga lebih enak pas mudik itu seperti apa? Ya, situasi mudik itu situasi yang extraordinary moment. Ya, manusia bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan, dimanapun itu pasti menimbulkan satu masalah. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling ideal dalam konteks ini memang adalah mengutamakan keamanan dan keselamatan. Itu aja udah bagus. Jangan sampai di era mudik yang begitu masif itu aspek keamanan dan keselamatan itu tercampakkan, sehingga fatalitasnya itu sangat tinggi. Kita nggak mau ada Terutama Brexit ya. pemudik motor, ya, jangan lupa. Pemudik motor ini Itu yang sangat lebih berbahaya, bahaya, ya. lebih bahaya. Walaupun itu udah dihimbau sebaiknya Dihimbau jangan, dan ya. juga dilarang sebenarnya, tapi kan kita nggak mungkin melarang dalam konteks itu, sangat susah, ya. Ya, ya, ya. Sebenarnya dilarang, tapi kan kalau sudah jalan di lapangan nggak mungkin polisi akan suruh muter balik. Orang yang sudah membawa barang, membawa keluarga, terus muter baliknya ini kontrolnya juga di mana, ya kan, karena banyak jalan-jalan yang lain kan. Kalau di tol mungkin bisa langsung suruh putar balik gitu. Nah, yang penting itu, dan mungkin menjadi tidak nyaman, ya, karena kan ketika bepergian bersamaan pasti kenyamanannya berkurang. Saya pun juga sebenarnya kalau saya melakukan perjalanan mudik pasti aspek kenyamanannya pasti sangat berkurang. Even kita naik pesawat sekalipun gitu. Nah, apalagi yang di darat, yang kritikal adalah di darat. Dan juga aspek keselamatan yang angkutan penyeberangan dan laut, khususnya di Indonesia bagian timur, itu juga harus diwaspadai karena sering mengabaikan soal kapasitas, ya, overload, ya, ataupun kapal-kapal yang tidak layak tapi Tetap jalan. tetap jalan. Kalau di darat mungkin hanya mogok bis misalnya, tapi kan ini laut, ya, itu yang kemudian diperlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah di sana, pemerintah daerah ataupun juga Syah Bandar, kepolisian, dan Kemenhub untuk melakukan pengawasan terhadap sarana transportasi yang selama mudik Lebaran. Baik, terima kasih Pak Tulus sudah hadir di Bebas Bicara. Makasih, Kita Pak. akan Ini kembali bebas, benar ya bicaranya, ya? Bebas bicara. Itu tadi nggak ada sensor kan, Pak? Ya, ya nggak tahu kan, nanti disensor siapa tahu. Bukan, tapi kan kita ini ngobrolnya tadi lepas aja. Oh, Kita ya. lepas aja, cuma kalau kebutuhan editing kita akan Enggak. ketemu lagi di tema dan narasumber yang berbeda. Salam Bebas Bebas Bicara. Bicara.